ketika Fir'aun tipikal kasar seperti ini, Musa saat akan berangkat diminta untuk lembut. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai dengan 44. Lihat kalimatnya, kasar diciptakan supaya lembut muncul, bukan sama-sama kasar. Salah kalau begitu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang keterlaluan. Kalau tagha itu biasanya kekuasaan. Kalau harta benda itu bagha namanya. Jadi kalau orang menyimpang dengan harta benda itu disebut bagha. Kalau menyimpang dengan kekuasaan disebut dengan tagha. Qarun disebut bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha karena hartanya dia gunakan untuk penyimpangan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 79, posisi paling kiri sebelah bawah. Tahu sumber di diri kita ini ada potensi fitnah buruk. Bagaimana cara mengatasinya? Langsung munculkan lawannya. Ini wasiat Al-Quran plus pesan Nabi SAW. Jadi kalau antum ingin bisa menekan keburukan-keburukan dalam diri kita, caranya gampang. Tingkatkan takwa. Sudah, aja kepada keburukan. Nggak percaya silahkan. Kalau adzan berkumandang, itu pasti dalam hati kita akan ada getaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat. Sudah adzan. Siap-siap sholat. Pernah begitu? Itu jiwa takwa. Begitu adzan selesai, tenang, baru adzan, belum komat. Sholat nomor 2, nomor 1 makan dulu. Jadi kan, masya Allah. Itu fujur nafsu. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafas yang telah sempurna diciptakan. Nafas itu kalau ruh sudah masuk ke dalam fisik. Di ruh itu unsurnya dari Allah langsung, ya. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, langsung dari Allah. Sedangkan fisik ini itu ada ikhtiar manusia. Ya, saat dikandung dia makan makanan, makan minuman, ada karbohidrat, ada protein membentuk fisik. Dari sumber dari Allah roh masuk ke dalam fisik. Kalau sudah menyatu dengan fisik namanya dirubah jadi nafas. Bukan roh lagi, jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Kalau rohnya sudah masuk dia bisa bernafas. Nah, yang paling menarik, kalau roh ini sudah masuk ke dalam diri dan sudah menjadi nafas, maka ini mulai ditetapkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini dibantu didorong oleh malaikat, ini dibantu didorong oleh setan. Yang ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. 70 kali dalam bentuk tunggal, 18 kali dalam bentuk jamaknya. Jadi saya ingin terangkan dari awal dulu bahwa setiap kita yang terlahir itu sudah mendapatkan ujian fitnah. Ada keadaan yang baik, ada keadaan yang dorongan yang buruk pada diri kita. Antum pun silahkan keluar dari masjid, antum lihat sendal macam-macam tuh. Ada sendal bagus, ada sendal jelek. Begitu lihat sendal bagus, dorongan yang buruk akan bilang, itu bagus tuh, bagus. Tapi yang baik mengatakan, itu bukan punya kamu. Jadi kalau yang baiknya menang, ini yang akan tertekan untuk dipisahkan. Naik amal solehnya muncul, di situ antum mendapatkan bilangan-bilangan pahala. Tapi kalau yang ini yang dominan, itu yang celaka. Begitu keluar, mana sendal saya ya? Tadi taruh sini. Masya Allah dicari. Oh ini dia sendal paling bagus, dia pakai. Padahal dia masuk ke masjid, gak pakai sandal. Itu yang bahaya. Ya. Saya tutup dulu ya, pelan-pelan. Sebentar, paham sampai sini? Paham konsepnya? Kalau belum paham, saya nggak akan teruskan dulu. Paham nggak? Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Saya simpulkan sebentar. Jadi pertama, makna fitnah itu ujian yang menghadirkan sifat baik dan buruk. Ini melekat pada kita ya. Ujian yang menghadirkan sifat baik dan buruk. Sudah? Yang menghadirkan sifat baik dan buruk agar manusia bisa belajar dari kebaikan itu untuk meningkatkan amal solehnya, belajar dari kebaikan itu untuk meningkatkan amal solehnya, dan menghindari keburukan agar tidak dalam kehidupan. Pelan-pelan.
Sebelum kita tunjukkan contoh-contohnya, sekarang saya berikan dulu rumus intinya. Tolong fokus betul ya pada uraian ini, karena ini kaidah dasarnya. Antum gagal memahami ini, maka antum tidak bisa atau sulit nanti akan menjalani ujian fitnah ini. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah ya. Sekarang perhatikan teori dasarnya. Awas, hati-hati, tolong fokus ya. Tolong fokus, karena biasanya dalam ta'lim itu ada jamaah-jamaah yang punya sifat mensana in corpore sano. Ya, jadi ustadz yang nerangin ke sana, dia fokus ke sono. Ya, agak susah. Lihat sini. Terbaik disebut dengan takwa. Buruk disebut dengan apa? Fujur, sumbernya nafsu. Kita turunkan. Lihat, perhatikan ya. Kedua hal ini oleh Al-Quran selalu dipasangkan, seakan-akan memberikan isyarat bahwa dua hal ini akan selalu bersanding dalam kehidupan. Selalu bersanding. Bahkan jumlah bilangannya sama, pembisiknya juga jumlah bilangannya sama. 115 kali, 115 kali, 88 kali, 88 kali. Jadi ketika Allah menciptakan sifat-sifat baik sebagai bagian dari ujian kehidupan, saat bersamaan Anda akan temukan lawan yang buruk. Contoh, Allah ciptakan sifat takwa, turunannya misal jujur. Saat Allah menciptakan sifat jujur, maka Anda akan menemukan lawannya langsung, dusta. Saat Allah ciptakan sabar misalnya, maka Anda pun akan temukan lawan yang lain, marah. Saat Allah ciptakan tawadhu, rendah hati misalnya, maka saat bersamaan akan ada lawan yang lain, sombong. Insyaallah akan selalu seperti ini polanya. Dan kita akan dihadapkan pada poin-poin seperti ini, imma menghadapi kebaikan atau menghadapi keburukan. Sekarang lihat rumus cepatnya. Ini rumus utamanya sebelum saya turunkan nanti ujian-ujian pentingnya. Dan nanti akan ada turunan-turunannya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari celaan sampai ke pembunuhan. Itu akan ditemukan. Dan redaksinya menggunakan fitnah dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan. Rumusnya adalah, ya, lihat kalimatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya langsung turunkan dalam bentuk kalimat saja supaya mudah dipahami. Lihat kalimatnya. Asalnya sifat buruk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan dari yang baik, bukan untuk menjadikan manusia punya perilaku buruk, bukan. Dan Allah tidak mungkin memiliki niat keburukan. Tidak mungkin memiliki keinginan buruk bagi hambanya, mustahil. Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini, salah satunya fungsinya sebagai katalis, perangsang, ya, sebagai perangsang, sebagai penguji supaya sifat-sifat baik ini muncul ke permukaan. Sebab kalau nggak diciptakan sifat-sifat yang jelek, yang ini nggak akan tampak kelihatan. Kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sabar, bagaimana bisa diketahui? Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Kalau tidak diciptakan sombong, tidak akan kelihatan tawadhu. Jadi semua sifat ini sebetulnya diciptakan untuk melatih supaya sifat-sifat baik itu muncul ke permukaan. Seperti yang haram diciptakan untuk menguji antum supaya meninggalkannya dan konsen kepada yang halal. Yang baik diciptakan untuk diikuti, yang buruk diciptakan untuk menjadi contoh bahwa itu mesti ditinggalkan. Kalau nggak ada yang buruknya, nggak akan kelihatan yang baiknya. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini pembanding, pelatih. Nah, dari sini rumusnya adalah setiap Anda menemukan yang buruk-buruk, jangan disimpulkan bahwa sifat itu menjadi perilaku kehidupan Anda, bukan. Tapi cepat cari lawannya yang baik untuk dimunculkan. Itu rumus cepatnya. Misal, Anda lihat orang marah-marah misalnya. Marah itu saat dititipkan pada orang tadi, pada asalnya bukan ingin menjadikan orang itu pemarah, bukan. Tapi dititipkan pada dia untuk menguji pada diri Anda supaya menaikkan sifat sabar pada diri Anda. Di saat Anda lihat orang lain marah, oh berarti ini Allah ingin menguji supaya sifat sabar saya muncul. Saat Anda melihat kejadian ada dusta, ini berarti menunjukkan jujur saya harus ditempa. Bisa, bapak pulang dari kantor, ibu menyambut di rumah, tiba-tiba Masya Allah, suaminya marah misalnya. Nah, marah dititipkan pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi hakikatnya untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Diuji pada saat itu sebab di depan banyak persoalan lain lagi nanti yang membutuhkan kesabaran. Kalau tidak diuji dengan masalah kecil, bagaimana bisa kuat menghadapi yang besar di depan? Paham sampai sini? Maka berbahagialah seorang istri kalau melihat suami marah misalnya.
Itu tandanya kesabaran di istri ingin ditingkatkan. Sebaliknya, kalau antum suami melihat sifat istri yang kurang baik, itu tandanya kebaikan antum dimintakan untuk dikeluarkan saat itu. Misal, cemberut, ini masuk ke sini. Masya Allah. Apa lawan cemberut? Senyum. Cari lawannya cepat sini. Jadi begitu antum pulang dari kantor, melihat istri cemberut, itu tandanya Allah meminta antum untuk segera tersenyum. Selesai masalah. Begitu pulang ke rumah, lihat istri cemberut, Assalamualaikum. Masya Allah. Selesai masalah. Kayaknya kenal kita. Masya Allah. Masih umi bukan ya? Udah beres. Selesai. Yang jadi masalah kan ketika nafsu dilawan dengan nafsu, fujur dilawan dengan fujur. Lihat istri cemberut, antum malah marah. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Nggak akan selesai. Nah, ini poinnya. Jadi kalau antum menemukan yang tidak baik dalam kehidupan, itu tandanya Allah menginginkan yang baik muncul pada diri antum. Itu yang disebut dengan fitnah. Di ujian, antara yang buruk-buruk dengan yang baik, ditampakkan yang buruk supaya kita sadar ada sesuatu yang terjadi di sekitaran kita, diminta supaya baik-baiknya muncul dari diri kita. Nanti ada tingkatan yang rendah-rendah sampai tingkatan yang tinggi-tinggi. Nanti kesimpulan besarnya, kalau di lingkungan kita sudah kelihatan banyak yang buruk, itu tandanya banyak yang baik belum muncul dari kita. Antum lihat ini buruk, itu buruk, ini buruk, ini buruk, itu tandanya banyak kebaikan yang belum kita munculkan. Allah sudah menghadirkan itu. Kalau semua keburukan sudah dimunculkan, antum belum mengeluarkan kebaikan juga, mesti seperti apa lagi Allah munculkan yang buruknya? Maka dari itu, mari kita lihat. Zaman Nabi SAW sudah ada fitnah. Sudah ada. Untuk menguji kesabaran Nabi SAW, memunculkan sifat-sifat baiknya. Ya, saya mulai misalnya perbandingan saja ya, dari Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, musuh terbesarnya siapa? Fir'aun, Masya Allah. Antum kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau kenal saya repot. Antum siapa gitu ya? Hidup dari zaman Fir'aun sampai sekarang. Baik, Masya Allah. Fir'aun itu jahatnya Masya Allah, luar biasa lah ya. Bukan cuma bunuh orang, kalau bunuh udah biasa. Quran surah kedua ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Itu kalau sedang eksekusi, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata pendeta-pendetanya, rahibnya, peramalnya, nanti akan ada seorang bayi yang tumbuh dewasa akan menghancurkan kerajaan kau. Apa yang dikatakan? Ayo diutus 2 jagal langsung. Satu mendampingi ibu yang sedang mengandung, yang kedua sudah bawa alat untuk eksekusi, pedangnya. Taib. Kalau lahir laki-laki akan diinfokan seketika. Kalimatnya menggunakan zabaha. Di menyembelih itu ada 2 kata di Quran. Ada nahara, nun ha dengan ra. Ada zabaha, zal ba ha, ha kecil. Kalau nahara itu menyembelih dalam keadaan hewannya berdiri, objeknya berdiri, jadi nggak dijatuhkan. Makanya unta saat disembelih itu bukan menggunakan zabaha tapi nahara. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Nahara di situ unta, karena unta saat disembelih tidak dijatuhkan dulu, walaupun kakinya diikat misalnya, tetap dia disembelih dalam keadaan berdiri. Tapi kalau hewan-hewan yang dijatuhkan dulu seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan kerabat-kerabatnya, ketika dijatuhkan dulu itu kalimatnya berubah dari nahara menjadi zabaha. Ya, zabaha. Kalau sekali zabaha, yazbah, zabha, zibha, itu artinya sekali sembelihan. Ya, jadi begitu digereskan sekali begini, selesai penyembelihannya. Selesai. Makanya Nabi mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha." Kalau Anda mau sembelih, kata Nabi, itu baguskan sembelihan, jangan berkali-kali. Kalau bisa sekali begini. Makanya asah dulu. Ya, tajamkan dulu goloknya. Terus itu sunnah dan berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji menyembelih putranya itu. Kemudian diganti kan, Quran surah 38 dari ayat 100, surah 37 dari ayat 102 sampai dengan 109 itu. Ya itu kan tajamkan dulu pisau ya. Tajamkan dulu, Masya Allah. Dan itu pun adabnya dijauhkan dari binatangnya, supaya dia tidak melihat keadaan yang bisa membuat dirinya terganggu. Jadi kalau antum mau jembeli, ya hewannya dijauhkan dulu, antum asah, bukan di depan hewan. Siap-siap ya, siap-siap, tidak. Antum jauhkan. Nah itu sekali zibah namanya. Tapi kalau berkali-kali, itu pakai tasydid. Dzabbaha, yudzabbihu tadzbihatan. Berkali-kali, gini. Perhatikan jahatnya pasukan Fir'aun ini. Makanya disebut dengan su'al adzab, siksa yang paling jahat itu. Ya, menggunakan kalimat yudzabbihuna abnakum. Yudzabbihun artinya begitu melihat bayi yang dilahirkan masih merah, itu langsung diambil, dibanting ke bawah, jatuhkan dan digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Su'al adzab wa yastahyuna nisa'akum.
Kata-katanya pun luar biasa. Lontar sini, lontar sana, sarkas, celak sini, celak sana. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ini kalau Fir'aun melihat begini, misal saya ilustrasi ya, itu rambut sudah nggak bagus tuh. Bukan nyuruh-nyukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Pisahkan. Kalimatnya begitu. Makanya Nabi Musa alaihissalam, ini kalimat yang indah. Nabi Musa alaihissalam ketika datang untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau memohon dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, diciptakan sifat kasar di Fir'aun supaya muncul kebaikan-kebaikan dari Musa. Kalau nggak ada sifat itu di lisan Fir'aun, kalimat-kalimat kasar dan sebagainya, nggak akan muncul doa yang kita kenal sampai dengan hari ini. Nggak akan keluar. Maka berkata beliau, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi kasar diciptakan supaya kelembutan itu muncul. Makanya ketika Fir'aun tipikal kasar seperti ini, Musa saat akan berangkat diminta untuk lembut. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai dengan 44. Lihat kalimatnya, kasar diciptakan supaya lembut muncul, bukan sama-sama kasar. Salah kalau begitu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang keterlaluan. Kalau tagha itu biasanya kekuasaan. Kalau harta benda itu bagha namanya. Jadi kalau orang menyimpang dengan harta benda itu disebut bagha. Kalau menyimpang dengan kekuasaan disebut dengan tagha. Qarun disebut bagha. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha karena hartanya dia gunakan untuk penyimpangan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 79, posisi paling kiri sebelah bawah. Baik, apa yang terjadi? Ini yang paling indah. Ketika disebut bagha, menyimpang, sarkas, kata-kata kotor, senang mencela, luar biasa kasarnya. Masya Allah, ayat ke-44-nya. Kasar diciptakan supaya lembut muncul. Lihat kalimat Qurannya, indah sekali. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakan, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Mungkin dengan kelembutan itu akan sadar dia salah dengan kasar selama ini dan mulai ingat kepada Allah setelah merasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kasar diciptakan untuk menghadirkan kelembutan, bukan sama-sama kasar. Itu salah. Coba antum lihat, Musa, Harun, orang paling takwa di zamannya, Nabi dan Rasul Musa aja, dekat dengan Allah, surganya jelas, masuk surga tanpa hisab, dekatnya luar biasa, soleh luar biasa, berdakwah kepada orang yang durjana luar biasa, manusia paling zalim, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, disebutkan keburukannya di Quran, masih dikatakan kepada keduanya, katakan dengan lembut. Antum tidak sesoleh Musa, tidak setakwa Harun, tidak sedekat mereka dengan Allah. Surga belum jelas sampai dengan siang ini. Amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Firaun, kenapa mesti kasar? Ada yang salah di situ. Jadi ketika kekasaran diciptakan itu untuk menjadikan kita lembut. Makanya ketika Quran diturunkan penuh dengan kelembutan, yang kasar jadi lembut. Coba lihat, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Silakan lihat, semua berubah. Bahkan yang tadinya kikir diciptakan untuk bisa memberi. Apa yang terjadi? Begitu semua sahabat butuh sesuatu, berlomba-lomba untuk memberikan. Fastabiqul khairat. Quran surah kedua ayat 148 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Fastabiqul khairat. Bahkan ada orang butuh makanan, kasih makanan. Butuh minuman, kasih minuman. Butuh segala hal, diberikan. Bahkan dirinya pun yang memerlukan masih diberikan pada orang lain. Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu yang kita dambakan. Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama. Kenapa hasilnya bisa beda? Ada yang salah dalam menyikapi fitnah ini. Ada yang keliru kita. Kita cek lagi, Qurannya sama nggak dulu dengan sekarang? Sama. Hadisnya sama nggak? Sama. Nabinya beda nggak? Halo? Sama. Sama. Kenapa hasilnya beda? Barangkali ada sesuatu yang harus kita lihat. Mungkin cara menyikapi fitnahnya kita berbeda. Karena itu kita turunkan dulu. Teman-teman sekalian, Nabi saja berarti beliau tidak lolos dari fitnah. Seorang Nabi kena fitnah. Nabi Muhammad SAW difitnah. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung. Disebut sebagai seorang tukang syair. Masya Allah. Majnun lagi, di syairin majnun. Quran surah 37 ayat 36 itu. Sampai turun bantahan dari Quran, wa ma huwa biqauli syair. Nabi dicela, Nabi difitnah. Masya Allah, Allah pun dicela oleh orang kafir. Allah dicela, malaikat dicela, Nabi dicela. Masya Allah, antum Allah bukan, malaikat bukan, Nabi bukan, gak mau dicela. Aneh antum. Nabi aja dicela gitu kan. Jadi ada fitnah berbentuk celaan, ada. Kita lihat. Nah sekarang
dari mana sumber fitnah itu. Karena kalau tidak diketahui sumbernya, bagaimana kita bisa mengondisikan itu dan mewaspadainya. Kita masuk pada tahapan yang kedua insya Allah. Tahap yang pertama dipahami dulu. Paham ya? Jadi kalau disebutkan fitnah, artinya ini ujian antara kebaikan dengan keburukan, supaya meningkat kebaikannya dan ditinggalkan keburukannya. Sama, termasuk sampai hidup dengan meninggal, sama. Quran surah 67 ayat yang kedua, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan kematian dan kehidupan pun diciptakan untuk meningkatkan amal baik, bukan untuk meratapinya. Jelas ya? Jadi setiap menemukan sesuatu yang kurang, itu tandanya antum mesti lebih. Kalau melihat orang minta-minta, artinya antum mesti bisa menjadi pemberi. Kalau antum melihat orang menangis, artinya antum harus mendapatkan kesenangan dalam kehidupan. Kalau antum mendapati orang-orang yang kurang jujur, artinya kejujuran antum diminta untuk ditampilkan pada saat itu. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, sekarang kita turunkan beberapa turunan-turunan sumber fitnah, yang dengan itu bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi kalau bicara zaman fitnah, nanti kita akan tanyakan, ini baru mukadimah ya, kita belum mulai bahasannya nih ya. Baik, sampai jam berapa kita? Oh, baik. Ini baru jam 9 saya lihat sebelah sana itu ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Kita nanti turunkan yang dimaksud zaman fitnah yang antum mau zaman mana? Apa zaman Nabi, zaman sahabat, atau zaman sekarang gitu kan? Nanti kita akan turunkan. Atau jangan-jangan semua fitnah yang ada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in kumpul di zaman sekarang. Nah, itu poin yang akan kita coba uraikan dengan baik nanti insya Allah. Baik, sumber fitnah. Pertama, tadi ya, sudah kita uraikan. Pertama, bersumber pada diri sendiri, nafsu. Fokus nafsu. Tolong ingat betul ya, tadi persamaannya, nafsu lawannya apa? Takwa. Nafsu lawannya takwa. Pelan-pelan. Lihat-lihat langsung lawannya, lihat. Jadi nanti ketika Anda mendapati sumbernya nafsu, lawannya kemudian takwa. Nanti kita turunkan bagaimana cara mempraktekkan konsep ini. Kedua, sumber fitnah ada pada setan. Pelan-pelan. Sumber fitnah ada pada setan, dan dibagi dua. Setan dari kalangan jin yang nggak tampak, setan dari kalangan manusia yang tampak. Dalilnya Quran yang ini, surah ke-12, surah ke-6 Al-An'am ayat 112, posisi paling kiri sebelah atas. Syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dua. Yang ketiga kira-kira apa? Halo? Yang ketiga? Oh, nggak usah ngarang, nggak ada yang ketiga, cuma dua ini ya. Baik. Satu nafsu, kedua setan. Saya hapus dulu yang ini boleh? Ini sudah saya terangkan. Bismillah. Saya masih konsisten, tenang aja ya. Saya hapus sendiri, saya terangin sendiri, tenang aja. Bismillah. Ini nanti kita turunkan, yang ini belum. Nah, sekarang lihat, pertama sumber fitnah itu nafsu, dengan turunan yang telah kita tadi bahas secara panjang lebar. Nah sekarang setelah mengetahui sumbernya, fitnah yang pertama bersumber dari nafsu, saya terangkan dulu teori asalnya begini. Kenapa manusia nanti memiliki salah satunya nafsu? Teman-teman sekalian, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk utama, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sifat takwa saja, yang baik saja. Ini malaikat namanya. Ini malaikat. Karena itu malaikat dalam praktek kehidupannya, aktivitasnya, karena semua sifat-sifatnya baik, maka tidak punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada malaikat yang menyimpang, menunaikan tugas dengan baik dan gak akan tertukar tugasnya. Itu ada di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin malaikat bermaksiat kepada Allah dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau misalnya malaikat maut, Quran surah 32 ayat 11, tugasnya mencabut nyawa, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, itu sampai kiamat nyabutin nyawa aja begini, nggak akan pindah ya. Bisa dia melihat manusia menjengkelkan ya, nyabutin nyawanya nggak enak, saya kan, dia nggak akan tukar dengan yang lain.
Jibril sini saya nggak enak lihat yang ini nih, bosan saya lihat nyawanya, kamu aja yang cabut. Nggak bisa. Ya, malaikat maut nyebutin nyawanya terus. Mikail, ya terus saja menurunkan rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 98, posisi paling kanan sebelah atas di pertengahan. Terus saja Mikail menurunkan rahmat, malaikat maut mencabut nyawa. Jadi tidak mungkin bermaksiat. Semuanya akan mengarah kebaikan karena bekalnya takwa. Karena itu antum jangan pernah memuji malaikat, nggak ada kerjaan. Hebatnya malaikat, emang hebat karena tidak punya potensi salah, selalu baik. Nah sekarang ini yang paling menarik. Ada lawan dari takwa tadi, nafsu. Ada makhluk yang hanya diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja, nggak ada takwanya. Apa itu? Halo? Apa itu? Hewan. 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 Hewan saat diciptakan itu sumbernya cuma nafsu, nggak ada takwanya. Ya. Makanya antum jangan kaget dan jangan heran kalau hewan seringkali instingnya mengarahkan kepada kesalahan. Itu selalu terjadi. Ya. Karena itu ketika hewan berbuat salah misalnya, antum jangan iseng mencela, nggak ada kerjaan. Silakan antum cek, karena nggak punya sifat takwa, nanti saat Idul Adha antum beli kambing tuh, jantan betina misalnya, simpan samping Masjid An-Nur sambil menunggu hewan korbannya disembelih. Allahu Akbar. Itu kalaupun adzan berkumandang datang syahwatnya, dia nggak akan peduli. Baik dengar suara adzan ataupun samping masjid, ini karena nafsu yang muncul, nggak ada takwanya. Ya. Ayam misalnya, hati-hati. Anda sudah nyapu, ibu nyapu, sudah bersih, tiba-tiba lompat ayam, buang kotoran, nggak usah dicela. Dasar ayam ya emang begitu. Antum buang-buang energi kalau mencela binatang, ya nggak ada gunanya karena sumbernya nafsu. Nah, kalau kedua ini dipadukan, maka berubah namanya. Jadi apa? Oh, nggak usah ngarang, nggak usah ngarang. Baik, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Lihat, berubah namanya menjadi bashar namanya. Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggalnya. Ya. Bashar. Saya tidak katakan manusia tadi karena manusia punya 5 nama. Nanti kita akan lihat. Kadang disebut bashar 35 kali, kadang disebut ins 18 kali di Quran, kadang disebut dengan insan 65 kali di Quran, kadang disebut an-nas 241 kali di Quran, kadang disebut bani Adam atau dzurriyyah Adam 7 kali dalam Al-Quran. Di sini nama khususnya terkait tema kita disebut dengan bashar. Ini nama pertama yang disebutkan saat makhluk ini diciptakan. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Nah, sekarang perhatikan, karena kita disebut bashar oleh Quran, artinya kita punya dua potensi ini seperti yang tadi telah saya uraikan. Ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan berbuat buruk. Itulah fitnah kehidupan pertama kita. Karena antum sudah tahu sumber di diri kita ini ada potensi fitnah buruk, bagaimana cara mengatasinya? Langsung munculkan lawannya. Ini wasiat Al-Quran plus pesan Nabi SAW. Jadi kalau antum ingin bisa menekan keburukan-keburukan dalam diri kita, caranya gampang, tingkatkan takwa. Sudah, keluarkan semua kalimat takwa dalam Al-Quran. Ada 115 kali kalimat dalam Al-Quran. Keluarkan ini. Lalu antum tekuni dalam kehidupan. Keluarkan, amalkan isinya. Begitu anda amalkan isinya, maka nafsu anda akan ditekan. Sifat buruk anda akan menghilang. Muncullah sifat baik dalam kehidupan. Di caranya, kalau antum ingin membebaskan dari fitnah yang buruk yang bersumber dari nafsu, maka tidak ada cara lain kecuali meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah Nabi seringkali mewasiatkan wasiat takwa dalam setiap kesempatan ta'lim Rasulullah SAW. Dalam setiap khutbah Jumatnya, silakan antum lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayat dan seterusnya ayat. Semua takwa. Apa faedahnya? Yang diinginkan bukan cuma meningkat ibadah, bukan. Tujuan utamanya supaya tidak muncul keburukan-keburukan dalam diri kita. Saya berikan contoh pertama kalimat takwa di Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kelima itu sampai hasilnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalimat takwa pertama. Apa amalannya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, salat itu bagian dari takwa. Jadi kalau antum benar menunaikan salatnya, maka kebaikan-kebaikan antum akan terangkat, sumber-sumber buruk akan ditekan. Makanya orang yang benar salatnya, itu yang pertama didapatkan bukan cuma kenikmatan dalam salatnya, tapi akan ada dampak dalam perilakunya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Antum hafal insyaallah ayatnya.
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar enggak ada yang lain kecuali dari nafsu. Innas salat, sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Salat yang ditunaikan dengan benar itu. Tolong fokus ya, lihat cara menerjemahkannya. Innas salat, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu, sesuai aturannya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam dengan tanpa alif lam. Kalau tanpa alif lam disebut dengan nakirah, bebas. Ya, qalam, pulpen, spidol, yang mana aja. Tapi kalau saya katakan al-qalam, yang ini, bukan yang lain. Ada spesifikasinya, ada aturannya. Tayyib, semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silakan antum cek kalimat salat pertama, wa yuqimunas shalah. Kedua Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Semua pakai alif lam. Quran surah 17 ayat 78, aqimis shalata liduluki syams. 29 ayat 45, innas shalah, pakai alif lam. Artinya salat yang kita kerjakan itu enggak sembarangan. Itu yang disebutkan di awal tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dari mulai wudunya, berdirinya diatur betul oleh Nabi. Makanya Nabi itu saat nyusun saf saja itu bukan cuma berbalik melihat, rapatkan, luruskan, tidak. Tapi beliau ungkapkan dengan kalimat yang disertai dengan tindakan. Kata Nabi, aqimus sufuf, rapatkan, luruskan. Bukan cuma dikatakan, tapi dijelaskan. Wahabu bainal manakib wal aqdam. Tolong yang lurus itu ya, kata Nabi, ketika tumitnya sejajar dengan bahunya. Jadi kalau antum ingin lurus dalam sholat, mohon maaf, itu bukan meluruskan kaki bagian depan, bukan jari bagian depan, itu keliru. Yang diluruskan dengan garis itu tumit bagian belakang. Sebab kalau tumitnya lurus dengan garis, bahunya akan sejajar. Tapi kalau yang diluruskan kaki bagian depan, jarinya, itu pasti bahunya akan bengkok, karena ukuran kaki macam-macam. Perhatikan tuh, ini misal kaki dua gitu kan, yang satu ukuran 43, yang satu ukuran 40 misalnya gitu kan. Diluruskan kaki bagian depan, ini sudah otomatis, lihat belakangnya pasti akan berbeda. Tapi kalau antum luruskan bagian belakang, tumitnya, itu bahunya akan sejajar ya. Makanya Nabi keluar, kadang-kadang rapatkan oleh beliau, pundaknya disamakan. Kalau belum ada garis, beliau keluarkan pedangnya, digaris menggunakan pedangnya. Tapi tolong sunnah ini diterjemahkan dengan cerdas ya. Belum ada garis, oh berarti pulang dulu bawa golok ya, Masya Allah digaris begini, nggak usah ya, itu artinya bikin garis supaya lurus, lihat. Dan kalimatnya menggunakan ma'nawiyah bukan lafziyah. Artinya tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi ada kalimat lafziyah, ada ma'nawiyah. Kalau lafziyah nggak boleh diganti katanya, kalau diganti jadi salah, maknanya jadi hilang. Adzan misal lafziyah nggak boleh diganti, Allahu Akbar, harus begitu. Keindahannya terasa, maknanya nyaman ada. Kalau antum ganti nggak akan enak. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang Sunda bilang Allah Agung, Allah Agung, nggak akan enak kedengarannya. Surah Al-Quran itu lafziyah, bukan ma'nawiyah. Walaupun ada terjemahannya, ketika dikatakan tetap menggunakan bahasa Qurannya, bahasa Arabnya. Wih, Masya Allah, kawan, lagi baca surat apa? Surat semut nih, bahas semut. An-Naml, Masya Allah. Kamu apa? Laba-laba, Masya Allah. Al-Ankabut, nggak akan enak kedengarannya, itu lafziyah namanya. Tapi ada bahasa-bahasa ma'nawiyah yang mudah untuk dipahamkan, tidak harus menggunakan bahasa aslinya. Karena itu bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa simpel. Misal, imam menghadap ke arah makmum sebelum sholat, itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya, silakan istaqimu, mohon rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hatinya, dikhusyukkan. Mungkin ini sholat terakhir kita, mohon dirapatkan supaya setan tidak menggoda kita dalam sholat. Atau yang kedua, istaqimu, mana yang paling mudah untuk diterima dalam jiwa kita? Satu atau dua? Satu, karena kita paham. Boleh antum ulang Arabnya silakan, kemudian terjemahan bahasa Indonesia itu boleh. Tapi jangan sampai menyampaikan sesuatu makmumnya nggak paham dengan bahasa maknawi. Ya harusnya maknawi antum sampaikan lafzi, tapi makmum nggak ngerti. Sudah tahu Pak, Masya Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi agak berbeda di sini. Sedangkan itu oleh Nabi betul-betul dipastikan tuh, safnya diluruskan, rapatkan. Setelah itu belum selesai. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan, rapatkan jangan sampai setan masuk ke celah-celah. Ya, hati-hati antum kalau ada celah sedikit saja setan masuk. Disebutkan dalam hadis lain tadi di Abu Daud nomor hadis 666. Kata Nabi ketika seorang bertakbir begini, ya itu setan sudah mulai menggoda. Kalau antum berikan celah. Jadi kalau antum belum bertakbir masih begini saja,
Itu kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi lihat nanti setelah mulai bertakbir Allahu Akbar, kata Nabi, fayaqulu uzkur kada, uzkur kada. Maka setan namanya Khanzab, dia akan mulai mengatakan pada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda jangan kaget, begitu mulai takbir Anda akan muncul ingatan macam-macam di kepala itu. Silakan kalau nggak percaya, nanti zuhur begitu takbir Allahu Akbar, kendaraan saya terparkir benar atau enggak, motor saya aman atau tidak, macam-macam. Sampai kalimat saya ini pun akan muncul, hati-hati ya, kata setan akan digoda. Padahal setan tuh bisa muncul. Dan puncaknya apa? Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada kejadian. Makanya kenapa sholat dipastikan dengan benar, dengan baik oleh Nabi? Bukan persoalan benar rukunnya saja, bukan. Tapi yang diinginkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada outputnya. Sholat yang ditunaikan dengan benar karena dia tersambung dengan Allah. Sholat itu kan dari kata silah asalnya. Wasala yasilus silah, sampai terhubung dengan erat, tak terpisahkan. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah sehingga tidak terpisahkan dimanapun kita beraktivitas, tak terpisahkan dengan Allah, itu disebut dengan sholat. Makanya kalau orang sholatnya benar, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas, ke tengah sedikit. Fa idza qadaitumus shalah, maka tatkala sholat telah Anda selesaikan, fadhkurullaha. Orang yang benar sholatnya akan langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia zikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berdirinya ingat Allah, jalannya ingat Allah, duduknya ingat Allah, berbaringnya ingat Allah. Orang yang dalam hidupnya selalu ingat Allah mustahil bisa berbuat maksiat. Dia mau minum, dia ingat Allah, dia tidak akan sentuh minuman yang bukan haknya. Dia tidak akan sentuh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia akan lihat. Bahkan yang halal pun dia akan pastikan lagi. Ayam halal tidak? Halo? Belum tentu. Kalau dia matinya tidak disembelih, dia akan pastikan. Dia akan pergi ke satu negara, dia lihat ada ayam, ditanya dulu ayamnya bagaimana, disembelih atau bagaimana. Kecuali kalau ayamnya disembelih misalnya, disembelih halal tidak? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, itu kan? Baru kalau sekiranya antum sembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, baru hukumnya jatuh. Belum tentu halal. Kalau yang antum sembelih ayam tetangga. Fikih itu selalu melihat bagaimana ini asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Ya, awas hati-hati, belum pasti di sini juga. Ya. Jadi kita kembalikan lagi. Kalau salatnya sudah selalu menjadikan Anda ingat dengan Allah, bahkan berbaring dengan Allah. Apa hasilnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini nafsu ditekan. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata yang jorok, kotor, pandangan yang tidak elok, itu fahsya. Makanya kalau orang sholatnya benar dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu akan selalu melihat yang baik, mengerjakan yang baik. Mata nggak mungkin lihat yang salah, yang dia lihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau dia melihat matanya cuma boleh lihat yang baik-baik saja. Orang sholat itu mustahil lihat yang jelek, mustahil. Dia akan lihat yang baik. Menurut Allah nggak baik, dia akan palingkan. Ghaddul basar. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan bagi perempuan pun begitu. Ini mustahil ada orang sholat melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggak sengaja dia lihat, misalnya dia buka handphone ada gambar masuk, dia akan palingkan. Bergegas dia istighfar. Bergegas dia istighfar. Quran surah ketiga 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan dia akan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergegaslah minta ampun. Sara'a itu cepat tanpa mikir. Jadi begitu buka gambar gak bagus, dia palingkan. Astagfirullah, salah, astagfirullah. Ada respon? Bukan dilihat, astagfirullah. Itu kan gak ada lepas namanya. Coba cek antum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah berapa kali menunaikan salat? Berapa kali berbuat salah? Sampai ke ujung kaki. Telinga hanya boleh dengar yang baik-baik, lisan bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sampai ujung kaki. Quran surah 25 ayat 63. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan rendah hati, dia tawadhu, enggak sombong, enggak angkuh. Dipanggil dia berbelok, disapa dia jawab, Masya Allah. Enggak ada ceritanya, Assalamualaikum. Biasa aja kali, Masya Allah jalan. Kadang-kadang enggak jawab, padahal sesama muslim. Aneh itu, aneh. Karena perbedaan sedikit, beda pandangan, enggak mau saling sapa, Masya Allah. Saya pernah dengar itu di antara saudara kita da'i itu kan tinggal di salah satu daerah Jawa Timur juga itu, Masya Allah. Ini pernah dengar cerita, punya anak, anaknya sekolah kan di SD, Masya Allah, dengan teman-temannya itu sampai
teman kita ini, akhwah kita, ustaz kita ini, itu nggak pernah, kalau assalamualaikum nggak pernah dijawab. Padahal satu lingkaran juga. Oh, karena dianggap ini sururi katanya. Masya Allah, ini sururi. Yang lain salafi, sunni. Assalamualaikum nggak dijawab. Assalamualaikum nggak dijawab. Celakanya diwariskan itu pada anak-anaknya. Kelas 1 lawan kelas 3 SD. Ketemu, nggak mau jawab juga. Anak yang orang-orang ini nggak mau sapaan sama anak ustadz ini. Disebutkanlah, kamu sururi katanya. Masya Allah. Mengadu kepada uminya. Begitu datang, ummah katanya, apa itu sururi, apa itu salafi? Kata teman-teman, saya sururi. Bilang sama teman kamu, saya sururi, kamu tengiri katanya. Hapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia tanam. Saya mau tanya sebentar, kalau tadi jin tadi yang jadi iblis hidupnya di mana? Sebelum turun ke bumi hidupnya di mana? Di akhirat. Baik, kalau jin ini pernah berbuat baik sehari saja di alam akhirat, ukuran dunianya berapa? 1000 tahun. Dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini, ya maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Kami beriman, kami berguru pada para ulama juga, guru kami para masyayikh juga. Saya sudah haji juga, Masya Allah. Stokrohnya juga haji, mufti Batavia, Masya Allah, tapi tetap kafir dia. Dan banyak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan hidup di zaman Nabi, Masya Allah. Kalau sholat, antum tahu nggak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat, safnya di belakang Nabi langsung. Tapi kalau sudah selesai, Allahu Akbar, langsung mulai provokasinya. Muhammad dicari perhatian aja katanya. Masjidnya mulai ramai, kita bikin masjid baru. Datang kepada Nabi, proposalnya bagus. Ya Rasulullah, ini masjid mulai ramai, sudah semakin sempit. Izinkan kami membuat masjid baru ya, supaya bisa terkonsentrasinya lebih baik lagi. Dibikin masjid Dirar.